Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di pagi yang lumayan mendung ini, kita akan ke suatu tempat di mana diduga di sana sebagai tempat awal mula Dyah Wijaya, pendiri dari kerajaan Majapahit, mulai membangun istana peradaban Majapahit untuk pertama kalinya. Ini adalah tempatnya. Jalan menuju ke arah sana tempat situsnya, dan ini adalah jalan desa yang biasa dilalui penduduk. Sekarang kita akan menuju ke tempat sana. Inilah jalanannya teman-teman. Ini mungkin lebarnya sekitar 3,5 meter sampai 4 meter. Memang jalan yang biasa dipakai oleh para penduduk untuk menuju sawahnya masing-masing. Ini lebar jalannya. Inilah situs yang dimaksud, situs Alastrik. Diduga di tempat inilah Dyah Wijaya membangun Majapahit untuk pertama kalinya. Inilah struktur yang diduga sebagai peninggalan Majapahit. Ini ada beberapa struktur, namun cukup disayangkan karena kita datangnya pas musim penghujan, jadi banyak sekali lumpur yang menimbun dari situs yang ditemukan ini, sehingga kita kurang bisa leluasa untuk melihat total keseluruhan dari situs ini. Mungkin kalau di musim kemarau akan lebih tampak lagi. Ini kita bisa saksikan struktur bawahnya. Di bawah ini ada struktur teman-teman, sampai ke bawah. Mungkin ini dalam jangkauan tangan saya sekitar ada 3 struktur batu bata. Entah sampai bawahnya berapa struktur lagi. Ini kita lihat lumpurnya cukup tebal sekali sampai sana. Depan sana juga ada tumpukan batu bata. Jadi kita cukup kesulitan untuk bisa melihat semuanya. Situs Alastrik ini terdapat di Desa Kedung Pocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Memang ketika pertama kali ditemukan menjadi sorotan masyarakat, dikarenakan di sini waktu pertama kali ditemukan juga ada sejumlah artefak dan struktur batu bata kuno yang diduga menyimpan jejak penting sejarah awal dari Majapahit. Situs ini pertama kali ditemukan sekitar tahun 2018 oleh penduduk setempat. Selain struktur batu bata yang kita lihat tadi, menurut penduduk juga dulunya ditemukan pecahan gerabah, ada juga koin dari dinasti Ming, artefak dan lain sebagainya. Namun sayang ketika kita ingin melihat di museumnya, museum tersebut dalam kondisi tutup. Sebagian batu bata yang berhasil penduduk temukan, ini ada motif yang sering kita temukan di sekitar situs yang diduga Majapahit. Karena ini musim penghujan, banyak sekali kita jumpai batu batanya ditumbuhi lumut seperti ini. Kalau teman-teman ingin lihat perbedaan antara batu bata modern dengan batu bata zaman Majapahit, mari kita perlihatkan perbedaannya. Ini sebelah kiri adalah batu bata zaman sekarang, ukurnya sekian, dan sebelah kanan ini yang besar ini adalah yang diperkirakan batu bata zaman Majapahit.
tampak perbedaannya cukup mencolok sekali, sangat jelas, 2 kali lipat lebih ukuran perbedaannya. Kalau bata yang diperkirakan zaman Majapahit sekitar 6 sampai 7,5 cm ketebalannya, seperti yang berada di tempat ini. Itu di depan itu struktur batu bata tadi memanjang sampai sebelah sana. Namun sayang tertutup lumpur seperti ini dan juga rerumputan. Ini memanjang sampai sini, namun lumpurnya cukup tebal teman-teman. Kita tidak bisa melihat. Coba kita cek. Nah, ini yang saya tekan ini sepertinya di bawahnya ada unsur batu batanya, tetapi tertutup lumpur sehingga kita tidak bisa melihatnya. Nah, ini terasa sekali struktur batu bata di bawahnya. Coba kita rasakan pakai tangan untuk lebih meyakinkan. Nah, ini kita gali sedikit. Nah, ini mulai terasa. Ini ada strukturnya, namun lumpurnya cukup tebal dan airnya juga cukup banyak. Ini sudah terasa memang di bawahnya ada struktur batu bata sambungan dari struktur yang sebelah sana. Dan seperti yang sudah-sudah, di mana di situ ada situs kuno yang diduga peninggalan Majapahit, akan sering bersentuhan dengan makam. Seperti juga di situs ini, di depan sana ini ada persawahan penduduk. Sebelah kiri ini adalah pemakaman umum penduduk sekitar. Ini di depan juga banyak kita temukan bata kuno, termasuk di sini. Ini adalah motif yang sering kita temukan di daerah situs yang diduga Majapahit. Sebelahnya ini juga batu bata kuno. Kalau yang ini kelihatan batu bata modern, tapi yang ini batu bata kuno diperkirakan zaman Majapahit. Nah, sebelah ini juga batu bata kuno. Banyak berserakan di sekitar sini. Dan menurut keterangan penduduk sekitar juga ketika menggali makam, sering juga ditemukan motif batu bata kuno. Itu struktur batu bata kuno tadi dari sebelah sana lurus sampai ke bawah sini. Apakah mungkin sampai di bawah sini tembus sebelah sana ya? Ini yang menjadi pertanyaan cukup menarik. Karena belum dieskavasi secara total. Kalau dieskavasi kemungkinan bisa jadi di bawah makam banyak sekali unsur-unsur bata kuno. Ini kondisi terendam semua oleh lumpur. Bisa jadi di bawah makam juga banyak benda-benda diduga objek cagar budaya. Memang sebuah ironi, kebanyakan situs-situs kuno seperti yang kita bilang di awal tadi banyak sekali bersinggungan langsung dengan makam. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwasanya Dyah Wijaya dulu dalam membuka peradaban Majapahit, yakni membuka alas tarik, digunakan sebagai tempat pemukiman para penduduknya hingga daerah ini menjadi ramai oleh para penduduk, sehingga lambat laun dia menjelma menjadi kerajaan yang cukup termasyhur, yakni kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya menurut serat Pararaton bahwasanya Jayanegara
kemudian memindahkan ibu kota dari daerah Tarik ke sekitar mungkin sekarang Trowulan setelah ada pemberontakan Rakuti dan membentengi pusat keraton Majapahit yang baru tersebut dengan konsep gagasan sabuk parit, yakni sebuah kawasan yang dibentengi dengan parit yang cukup dalam sehingga aman dari serbuan musuh sampai waktu yang cukup lama. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah situs Alas Tarik, tempat Dyah Wijaya mendirikan peradaban Majapahit yang pertama kali, apakah memang benar di tempat ini seperti yang kita saksikan ini, ataukah di tempat lain? Ini yang memang membutuhkan penggalian informasi secara lebih detail lagi. Moga nanti pemerintah yang berwenang bisa memberikan perhatian cukup intens untuk situs kuno yang berada di tempat ini, sehingga kelak peradaban nenek moyang kita, terutama Majapahit, semakin terbuka dan lestari ke depannya. Rahayu.